Jika kita lihat daftar miliarder saat ini, akan diisi oleh pakar bisnis teknologi seperti Jeff Bezos dan Bill Gates. Namun sebenarnya, ada satu orang terkaya dunia yang telah meninggal sekitar 1 abad yang lalu. Pengusaha terkaya saat ini belum ada yang mampu menandingi kekayaan kekaisaran minyak zaman dahulu. Semua dimulai pada tahun 1839 dengan kelahiran John Rockefeller di bagian utara New York. Ia adalah putra sulung dari seorang pedagang keliling, William Rockefeller, yang banyak dikenal sebagai dokter botani. Ayah John sebenarnya saat itu berjualan obat homeopati pada abad ke-19. Dia akan menghabiskan berminggu-minggu jauh dari rumah, dan bahkan memiliki anak dari wanita lain, yang kemudian ia bawa pulang untuk hidup bersama dengan istri pertamanya. Dalam rumah tangga yang membingungkan ini, John akan tumbuh dan belajar bagaimana membuat orang-orang sibuk membuat kesepakatan terbaik, dan memanfaatkan setiap uang yang ia dapatkan. Keluarga Rockefeller jarang bermukim untuk waktu yang lama dan hidup secara nomaden. Untuk membantu ibunya, John mengumpulkan uang dengan cara menjaga kalkun dan melakukan pekerjaan rumah tangga kepada tetangganya. Kecerdasan John dimanfaatkan dengan baik ketika keluarganya pindah ke Cleveland, Ohio pada 1854, di mana ia bersekolah di sekolah yang lebih layak. Namun 1 tahun kemudian, ia harus putus sekolah karena bekerja di sebuah broker lokal. Gaji hariannya hanya sebesar 50 sen, yang tentu saja tidak cukup untuk membantu ibunya. Kemudian, ia mencari uang tambahan dari perusahaan lain. Setelah bekerja 2 tahun, atasan John tidak berniat untuk menaikkan gaji. John akhirnya memutuskan untuk bekerja di salah satunya dan mulai mendirikan pialang produksi sendiri. John memiliki reputasi yang baik, sehingga dengan mudah mendapatkan pinjaman sebesar $4.000. John mulai berdagang jerami, gandum, dan berbagai daging. Di tahun pertamanya, omset penjualan mencapai $500.000. Namun, hanya memiliki sedikit keuntungan sebagai bentuk komisi. Sebagai permulaan, itu adalah tanda kesuksesan bisnis John. Bahkan, setiap bank di Cleveland menawarkan John untuk membuka pinjaman, yang padahal saat itu, usia John baru 18 tahun. Kemudian, tahun 1859, sesuatu terjadi yang akan mengubah hidup John selamanya. 100 mil dari timur Cleveland, ditemukan sumur minyak pertama Amerika. Hal ini menandai dibukanya minyak Pennsylvania dan memproduksi 4.500 barrel dalam setahun. Saat itu, minyak tidak terlalu berharga karena mobil bensin belum ditemukan, dan penggunaan minyak hanya dimanfaatkan sebagai minyak tanah dan sumber daya lampu. John menyadari bahwa keuntungan terbesarnya tidak didapatkan dengan menggali minyak, tetapi dalam penyempurnaannya. John telah melihat banyak orang bangkrut sebelum melakukan pengeboran minyak, sehingga ia tidak ingin mengambil resiko. John akan membuat orang kesulitan mendapatkan minyak, kemudian akan memberikannya. John harus menunggu sampai tahun 1863 untuk pemerintah membuat jalur kereta api dari Pennsylvania ke ladang minyak. John telah bersiap dengan banyak dukungan orang maupun lembaga di belakangnya. John mengumpulkan tim ahli kimia dan insinyur berpengalaman yang tidak hanya mengoptimalkan proses penyulingan, tetapi juga menemukan berbagai kegunaan untuk produk sampingan dari penyulingan minyak bumi. Kilang minyak di Cleveland hanya beroperasi secara efektif sebesar 60% di awal tahunnya. Tapi, John tidak menaikkan persentase produksi, melainkan menjual semua produk sampingan lilin parafin, tar, dan nafta. Dalam 2 tahun, kilang Rockefeller bernilai lebih dari $72.500 dan termasuk yang terbesar di Cleveland. Pada tahun 1865, terdapat 26 kilang minyak yang bersaing, tetapi dalam 5 tahun, John hanya mendapatkan hasil dari 22 kilang minyak. Pada titik ini, usahanya sudah terlalu besar untuk hanya ditangani sebagai kemitraan, sehingga pada tahun 1870, perusahaannya tergabung dalam Standard Oil of Ohio. Untuk meyakinkan beberapa pesaing yang tersisa, John hanya mengundang mereka dan menunjukkan buku-bukunya. Ia mengungkapkan bahwa itu bisa beroperasi dengan kerugian jauh lebih lama. Sebagai imbalan untuk harga beli yang bagus, John akan menempatkan pesaingnya memiliki jabatan di perusahaannya. Tentu saja, tidak semua orang menerima tawarannya, dan seiring waktu, John mengikis harga minyak dan produk sampingannya hingga 80%, yang mampu mencekik pesaingnya. Strategi yang ia terapkan berhasil. Ia menguasai kilang minyak di seluruh timur laut Amerika, dan produsen minyak terbesar di Amerika yang mencapai 90%.
Pada titik ini, posisi John sangat kuat. Ia kemudian mengundang para pemilik perusahaan kereta api terbesar dan melakukan negosiasi potongan harga. Tapi, praktik negosiasi penawaran ruang belakang ini membuat dunia bisnis gusar. Saat itu, sebagian besar barang-barang industri diangkut dengan kereta api, dan para industrialis khawatir bahwa penyalahgunaan transportasi oleh John bisa menghasilkan monopoli industri. Selama dekade selanjutnya, politisi, media, dan pengusaha lain menyerang Standard Oil of Ohio. Legislator di Ohio mulai menyusun peraturan antitrust untuk menjatuhkan Rockefeller. Tetapi, John telah selangkah lebih maju. Pada 1882, John bergabung kembali di New Jersey. Kali ini, menciptakan Standard Oil Trust yang memegang saham di lebih dari 40 perusahaan lokal. Untuk menunjukkan kesuksesannya, John membangun markas untuk perusahaannya, Broadway. Titik puncak dari Standard Oil Rockefeller saat itu adalah memiliki 20.000 sumur minyak, 4.000 mil pipa, dan mempekerjakan lebih dari 100.000 orang. Namun cengkeraman industri minyak mulai melonggar, baik di dalam maupun luar negeri. Endapan minyak telah banyak ditemukan di Rusia dan Asia, dan sedang dikembangkan oleh keluarga Rothschild, yang terhindar dari upaya untuk mendapatkan minyak itu ke Amerika. Lebih parah lagi, pada 1890, pemerintah federal meloloskan Sherman Antitrust Act, yang akhirnya memberikan kesempatan politisi untuk pergi setelah Standard Oil Trust. Struktur hukum yang rumit di balik semua perusahaan sangat sulit untuk diselidiki. Itulah sebabnya, pemerintah tidak dapat memecah Standard Oil hingga 1911. Saat itu, John Rockefeller sudah menjual dan tidak lagi mengelola perusahaan. Dalam 20 tahun, Standard Oil telah membayar lebih dari $500 miliar untuk dividen. Beberapa memperkirakan puncak nilai Standard Oil sebesar $1 triliun. Pada tahun 1911, Mahkamah Agung memutuskan Standard Oil bersalah atas praktik-praktik anti persaingan dan memecah perusahaan menjadi 34 entitas terpisah. Tentu saja, John Rockefeller mempertahankan saham-sahamnya di perusahaan sampai ia meninggal. Seiring berjalannya waktu, pecahan entitas tersebut kembali bergabung. Saat ini, sebagian besar sisa-sisa Standard Oil adalah ExxonMobil, Chevron, atau BP, yang menjadi perusahaan besar. Kepemilikan John Rockefeller dalam perusahaan-perusahaan suksesor ini membuatnya menjadi pengusaha terkaya, dengan kekayaan bersih sekitar $400 miliar. Sampai saat ini, belum ada pengusaha yang dapat menandingi jumlah kekayaan bersih dari John Rockefeller.